Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, semalam kita dihibur dengan sebuah tontonan debat ya, antara Ustadz Wafi dan Sofiatul ya. Dan dalam debat itu sangat terlihat sekali bahwa beliau Ustadz Wafi adalah seorang muslim yang sangat mumpuni menguasai tentang sastra Arab ya. Saat itu beliau mengkaji soal syair-syair yang ada dalam pra-Islam di daerah Arab terdahulu ya, dalam rangka membantah tuduhan dari Sofiatul Al-Bahluli ya, bahwa Al-Quran itu kebanyakan berisi ciblakan dari syair-syair pra-Islam begitu ya. Kemudian akhir dari perdebatan itu Sofiatul kesulitan atau tidak mampu menjawab ketika Pak Ustadz Wafi menanyakan soal rujukan atau kodek yang digunakan sebagai rujukan terjemahan LAI ya, di Markus 16 ayat 8, 18 dan 19 lah kalau gak salah itu. Intinya begitu ya. Kita bersyukur telah muncul lagi debater muslim yang begitu menguasai Al-Quran, karena memang dalam sebuah perdebatan itu ada kalanya bisa menyerang atau attack, tapi ada kalanya yang tidak kalah penting itu adalah kemampuan bertahan untuk menepis serangan-serangan tentang keraguan ajaran Islam begitu ya. Dalam hal ini yang sering diserang itu adalah Al-Quran dan hadis, dan ini sangat jarang sekali orang yang mumpuni untuk bisa menjadi seorang yang mampu mempertahankan, menjelaskan bagaimana keautentikan Al-Quran, bagaimana kehebatan Al-Quran, dan bagaimana kehebatan atau keautentikan atau kevalidan sebuah hadis. Dan alhamdulillah sekali lagi muncul lagi debater-debater muslim ya, seperti beliau Ustadz Wafi begitu. Teman-teman sekalian, cuman kali ini nggak akan ngomongin Ustadz Wafi ya, nggak akan ngomongin atau mereaksi perdebatan semalam ya. Perdebatan dengan tema Al-Quran ketika dihubungkan dengan syair Arab, dan Bible ketika diidentikan sebagai sebuah skripsi gitu ya. Aku tidak mereaksi soal itu, tapi sekali lagi aku bersyukur telah lahir seorang debater yang sangat cerdas dari muslim ya, karena reaksi-reaksi itu sudah cukup banyak ya. Kali ini aku akan membahas seorang debater Kristen ya, yang mungkin karena merasa tidak puas dengan dirinya sendiri ketika beberapa kali berdebat dengan debater-debater muslim seperti Bang Zuma, kemudian Ustadz Nandar dan lain sebagainya. Jadi ciri dari orang yang merasa kalah itu adalah dia banyak omong, dia banyak mereaksi hasil sebuah perdebatan. Kali ini Pendeta Muriwali Yanto Matalu itu terima kasih ya telah jujur mengomentari soal Paul Zhang ya. Dalam channelnya itu dia mengomentari soal Paul Zhang dan Bang Julius MC yang dianggap sebagai dua pengecut dan perusak NKRI. Cuman yang aku percaya hanya soal komentar dia soal Paul Zhang ya. Kalau soal Bang Julius enggak lah, itu komentar-komentar yang sensitif atau sentimen pribadi begitu ya. Dan gak mau juga aku ngomongin soal muslim, gak mau. Kali ini aku akan bahas soal Paul Zhang aja. Seperti apa komentar jujur dari Pendeta Muriwali tentang Paul Zhang? Mari kita simak video berikut. Ini saudara, dan setelah itu live streaming saya tutup. Nah, beberapa bulan atau
ya hampir setahun yang lalu ya, itu Paul Zhang bikin kasus ya. Dia terlebih dahulu lari ke luar negeri, ya setelah itu dia mulai berani menyerang-nyerang Islam ya, dan yang saya lihat itu cara yang sama sekali tidak fair ya. Itu serangan-serangan yang sifatnya itu sudah sudah menghujat ya, sudah menyerang membabi buta ya. Dan orang Kristen saya kira kalau betul-betul berpegang pada standar moral Kristen yang benar, apalagi itu dilandasi oleh kasih Kristus, itu nggak ada seperti itu. Berapologetika atau menyerang orang seperti itu nggak benar itu. Ya, kalau iman Kristen diserang ajarannya, maka kita bisa memberikan pembelaan iman Kristen terhadap ajaran Kristen yang diserang. Ya, kalau argumentasinya keras, kita balas dengan argumentasi yang keras. Ya, argumentasi berbobot, kita balas dengan argumentasi berbobot. Ya. Tapi kalau sekedar hanya memaki-maki, menghujat nabi orang, ya, lalu kemudian melecehkan kitab orang, ya, ini sama sekali bukan mental Kristen. Bagi saya ini mental pecundang, mental pengecut. Nah, mengapa Paul Zhang ini saya katakan seorang pengecut, walaupun banyak orang Kristen itu menganggap dia pahlawan. Bagi saya sama sekali bukan pahlawan. Ya, bukan pahlawan, saudara. Nah, mengapa saya menganggap dia? Bukan menganggap dia, saya melihat dia sebagai pengecut. Ya, karena dia hanya berani keluar-keluar ketika dia berada di luar negeri. Ya, dia ngomong sebebas udelnya, ya seenak udelnya ngomong apa saja. Bukan saja menyerang Islam dengan cara membabi buta dan dengan cara yang sama sekali itu tidak tidak beradab menurut saya, tidak bermoral ya. Ya, juga menyerang pemerintah, menyindir-nyindir pemerintah, ya misalnya Menteri Agama beberapa waktu yang lalu dan lain sebagainya ya. Juga ini kurang ajarnya ini orang ini mengangkat isu-isu yang betul-betul bisa memicu perpecahan. Misalnya Papua Merdeka. Itu tadi teman-teman. Jadi terima kasih Pak Muriwali ya, jujur banget ini ngomentari soal Paul Zhang ini. Karena memang dia bukan seorang teolog yang baik, bukan seorang agamawan yang bijak. Kata-kata yang sering dia lontarkan itu adalah hujatan kepada Islam, hujatan kepada pemerintah. Dan kali ini sekali lagi terima kasih kepada Pak Muriwali Yanto Matalu yang sudah membuat kesimpulan dan menyebut Paul Zhang itu seorang pengecut dan perusak NKRI. Padahal aku tahu ya, maksudnya itu dia mau nyerang Bang Julius, cuman biar dianggap fair itu dia akan serang internal dari dia lebih dahulu, kemudian baru eksternal ke Bang Julius. Cuman ya aku nggak mau larut lah, aku nggak mau nampilin soal serangan dia kepada Bang Julius karena itu tendensius dan itu tidak objektif menurutku. Karena membandingkan Paul Zhang dengan Bang Julius nggak sama. Paul Zhang itu orang yang keluar-keluar dari kejauhan, Bang Julius tetap ada di Indonesia. Paul Zhang itu ditetapkan sebagai tersangka dan DPO, Bang Julius tidak tersangkut masalah hukum. Cuman sekali lagi ya, terima kasih Pak Muriwali Yanto Matalu. Semoga didengar sama Paul Zhang dan pengikutnya bahwa si Zhang ini tidak lebih dari pengecut dan perusak NKRI. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi saat ini aku bersyukur lahir debater muslim seperti Ustadz Wafi, dan kemudian yang tidak kalah bersyukur kejujuran dari Muriwali Yanto Matalu ketika menyimpulkan seperti apa sosok Paul Zhang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.